Di sini kita bakal ceritain ke kalian siapa aja sih pahlawan yang muncul di mata uang Indonesia yang terbaru. Penasaran? Langsung aja, check it out! Pertama, ada Cut Nyak Mutia, muncul di mata uang Rp1.000. Cut Nyak Mutia merupakan pahlawan asal Aceh yang lahir di Kertau, Perak, Aceh Utara pada tanggal 24 Oktober 1870 dan meninggal di Alu Kurieng pada tanggal 24 Oktober 1910. Beliau terlahir dan tumbuh dalam suasana konflik perang Aceh. Bersama dengan suaminya, Tengku Jitunong, beliau melawan penjajah Belanda. Hingga suaminya tewas di medan perang karena tertangkap oleh Belanda, beliau masih mempertahankan perjuangannya. Setelah kematian suaminya, ia menikah dengan Pang Nagru yang memang sebelumnya sudah merupakan amanat dari Tengku Jitunong sebelum meninggal. Beliau meminta kepada Pang Nagru untuk menikahi istrinya dan menjaga anak-anaknya. Namun naas, pada tanggal 26 September 1910, Pang Nagro juga tewas di medan perang. Namun, Cut Nyak Mutia tidak menyerah begitu saja. Beliau terus melakukan gerilya dan merebut pos-pos Belanda, hingga pasukan Cut Nyak Mutia bentrok dan terdesak oleh pasukan Belanda di Alu Kurieng. Dan karenanya kurang persenjataan, Cut Nyak Mutia gugur dalam peperangan tersebut. Yang kedua adalah Muhammad Husni Tamrin. Muhammad Husni Tamrin adalah pahlawan yang muncul di mata uang Indonesia Rp2.000. Beliau lahir di Weltevreden, Batavia pada tanggal 16 Februari tahun 1994. Beliau lahir dari keluarga yang berkecukupan. Meski begitu, beliau tetap peduli terhadap rakyat yang saat itu dijajah oleh pemerintah Belanda. Beliau adalah anggota dari Dewan Rakyat, dan pada tahun 1929 beliau menjadi wakil wali kota Batavia. Beliau ditakuti oleh Belanda hingga dicap sebagai politisi yang berbahaya. Karena hal tersebut, Belanda pun menggeledah isi rumahnya dan tidak memperbolehkan siapapun orang yang di dalam rumahnya untuk keluar dari rumahnya, serta tidak memperbolehkan siapapun untuk memasuki rumahnya, termasuk dokternya sendiri. Karena kejadian tersebut, penyakitnya pun semakin parah hingga akhirnya beliau wafat. Selanjutnya, Dr. Kiai Haji Idam Khalid muncul pada mata uang Rp5.000. Beliau merupakan seorang aktivis kemerdekaan yang lahir di Satui, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan pada tanggal 27 Agustus 1921 dan wafat di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2010 di usia 88 tahun. Beliau merupakan seorang guru besar Nahdlatul Ulama sekaligus seorang politisi yang sangat berpengaruh pada masanya. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua MPR dan Ketua DPR. Pada masa sekolahnya, beliau banyak menghabiskan waktunya untuk mempelajari beberapa bahasa asing. Karena kemahirannya dalam bahasa Jepang, beliau pernah diminta oleh pemerintahan Jepang sebagai penerjemah dalam pertemuan dengan alim ulama. Perjuangannya terus berlanjut hingga masa Orde Baru. Dan beliau wafat karena sakitnya pada tahun 2010. Yang keempat, Rankai Siepo, muncul pada mata uang Rp10.000. Beliau merupakan pahlawan yang lahir di Waduk, Papua, tanggal 10 Oktober 1921 dan wafat di Jayapura pada tanggal 10 April 1979 di umur 57 tahun. Beliau merupakan tokoh yang mempersatukan Indonesia Raya di Papua sebelum kemerdekaan Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945 dan mengusulkan nama Irian yang semulanya bernama Nederland New Guinea. Rankai Siepo juga terlibat dalam konferensi Malino pada tahun 1964 untuk membicarakan pembentukan RIS sebagai wakil dari Papua. Selanjutnya, pada tahun 1964, Rankai Siepo dipercaya untuk menjabat sebagai Gubernur Irian Barat. Melalui ini, ia berhasil mewujudkan keinginan rakyat agar Irian Barat bergabung ke Indonesia. Selanjutnya, Dr. Gerungan Saul Sambal Japat Ratulangi atau lebih dikenal dengan Sam Ratulangi muncul pada uang Rp20.000. Beliau merupakan pahlawan yang lahir di Tondano, Sulawesi Utara tanggal 5 November 1890 dan wafat di Jakarta pada tanggal 30 Juni 1999 di usia 58 tahun. Sam Ratulangi merupakan aktivis kemerdekaan serta gubernur pertama di Sulawesi Utara. Keberhasilannya dalam pendidikan semata-mata bertujuan untuk memajukan pendidikan bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Beliau juga merupakan salah satu anggota PKI yang berperan dalam menghasilkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
Berkat jasanya, nama beliau diberikan sebagai nama bandara sekaligus nama universitas di Manado. Yang keenam adalah Insinyur Haji Juanda Kertawijaya, muncul pada mata uang Rp50.000. Beliau lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat pada tanggal 14 Januari 1911 dan wafat di Jakarta pada tanggal 7 November 1963 di umur 52 tahun. Sumbangan beliau yang paling besar untuk Indonesia ialah Deklarasi Juanda. Melalui deklarasi ini, Indonesia mendapatkan gelar negaranya, yaitu negara kepulauan, dalam Konvensi Hukum Laut. Sebelum deklarasi Juanda, beliau juga berperan dalam perebutan beberapa instansi umum dari pihak Jepang pada masa kemerdekaan. Beliau juga menjabat sebagai Perdana Menteri terakhir sebelum sistem demokrasi liberal dirubah menjadi sistem demokrasi terpimpin pada tanggal 9 Juli 1959. Dalam demokrasi terpimpin, Insinyur Juanda pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan dari tahun 1959 hingga 1962. Yang terakhir, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta muncul pada mata uang Rp100.000. Muhammad Hatta lahir dengan nama Muhammad Hatta di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902 dan wafat di Jakarta tanggal 14 Maret 1920. Beliau merupakan wakil presiden pertama Indonesia. Bersama dengan Insinyur Soekarno, beliau mempromosikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dengan nama Kosno Sustoyoharjo di Surabaya, Jawa Timur, tanggal 6 Juli 1901 dan wafat di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 di usia 69 tahun. Bersama dengan Muhammad Hatta, beliau juga merupakan anggota PPUPKI serta Ketua PPKI. Itu tadi penjelasan dari kami. Yang terakhir, jas merah. Jangan sekali-kali Melupakan Sejarah. sekali-kali Merupakan kali ini. penasaran. serta Ketua PPKI. Lah kok lagu yuk?